sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kabupaten Poso tahun 2024 atas laporan nomor regis 001/LP/ADR titik PR garing BWSL titik K garing 26.08 garing angka 5 garing 2024 dengan pelapor atas nama Niklas Karawan dan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada hari ini tanggal 28 Mei tahun 2024 pukul 14.10 dengan agenda pembuktian dibuka dan terbuka untuk sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena di sini hanya ada 2 majelis, di mana ketua majelisnya saya sendiri Ilmu Momi dan didampingi oleh Bapak Irfan Hardianto tadi ini sebagai ketua majelis. Untuk agenda sidang seperti yang disampaikan kemarin, maka hari ini agenda sidang kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dan kemarin sudah bukti dari terlapor sudah jadi terkait dengan pemeriksaan saksi dan juga beberapa terkait dengan bukti. Bagaimana terlapor, apakah sudah siap? Ya, baik ketua majelis yang saya hormati dan anggota majelis. Sebelumnya saya mungkin izin minta maaf karena sesuai dengan permintaan saya kemarin. Setelah saya konfirmasi ke provinsi selaku kami melakukan koordinasi berjenjang, kesiapan tenaga saksi ahli yang kami ajukan itu adalah hari Rabu siang, jadi esok. Kenapa? Saya sudah konfirmasi sampai tadi. Kebetulan sampai hari ini pukul 12.00 itu masih ada kegiatan dari KPU RI terkait soal masalah evaluasi kinerja dan evaluasi masalah laporan dana kampanye untuk pemilu tahun 2024 kemarin. Nah, ini sesuatu hal sebenarnya sama-sama pentingnya. Bahkan saya hari ini mungkin hadir hanya seorang diri karena Pak Roni yang selama ini dimandatkan untuk sebagai kuasa untuk ikut mendampingi saya itu harus berangkat juga, tidak bisa tinggal, harus ikut kegiatan evaluasi karena kebetulan divisinya. Nah, dari hasil konfirmasi terakhir sehingga tadi kesediaan saksi ahli yang kami akan hadirkan itu adalah esok, begitu. Baik, terima kasih. Berarti besok baru ada saksi ahli atau saksi saksi ahli dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya satu saksi. Satu orang saksi. Satu saksi. Terkait dengan bukti yang sudah dimasukkan oleh terlapor. Siap, Ketua. Mungkin ini tidak ada niat untuk menghalangi proses yang sementara jalan, tapi ini memang karena betul-betul 2 kegiatan yang bertabrakan dan sama-sama pentingnya. Akhirnya karena memang saksi ahli sudah di Palu, jadi mungkin besok, bukan mungkin tapi terkonfirmasi sampai tadi sebelum saya kemari akan hadir besok siang. Begitu. Baik. Memang lapor begitu ya. Jadi terlapor meminta waktu besok untuk menghadirkan saksi. Tetapi agenda sidang kita tetap kita lanjut juga karena terkait dengan ada beberapa bukti yang harus dikonfirmasi kepada terlapor. Baik, kita lanjut. Baik terlapor. Kemarin terlapor sudah memasukkan ke kita beberapa bukti
terkait dengan salah satu bukti adalah sebaran luas TPS Gapir. Mari terlapor, mari depan. Ini yang kemarin dimasukkan. Ini yang kemarin dimasukkan oleh pelapor. Mereka masukkan ke saya. Ini sebenarnya. Ini ada apa? Seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan. Baik. Pertanyaan saya kepada Bapak terkait dengan sebaran yang saudara masukkan sebagai bukti. Tolong dijelaskan kepada kami terkait dengan maksud bukti-bukti ini. Dalam bukti rekapitulasi yang saudara berikan, itu ada dua. Yang satu terkait dengan sebaran perolehan suara. Yang satunya saudara menjelaskan terkait dengan sebaran rekapitulasi perolehan suara baik di TPS sampai kemudian sebaran perolehan suara di desa, seperti itu. Izin yang mulia, mungkin saya ada ketinggalan, saya punya arsip di mobil, kira apakah saya diperkenankan untuk mengambil kebetulan di depan. Saya tidak berpegangan, tidak ada pegangan. Kita diskusi dulu 5 menit untuk terlapor mengambil hasilnya. Dalam sidang hadirin dimohon berdiri. Disilakan duduk kembali. Baik, terlapor, saya mau pertegas kembali terkait dengan saksi. Ini saksi atau ahli? Mohon izin yang mulia. Saya juga yang mengartikan bahwa ahli, saya ini persoalannya kan beliau ini adalah anggota KPU provinsi dan dia memastikan bahwa dia akan hadir sebagai saksi. Sebagai saksi ya? Iya. Baik. Dari pelapor ada lagi yang akan disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya? Ya. Baik. Jadi karena saksi nanti akan dihadirkan oleh terlapor besok hari, Ya. maka agenda kita besok hari itu tanggal 29, tanggal 29, Rabu tanggal 29 pukul 14.00. Agenda kita adalah pemeriksaan saksi terlapor dan tambahan bukti dari terlapor. Maka ini merupakan undangan resmi juga untuk pelapor dan terlapor. Kita akan sidang pada hari Rabu tanggal 29 pukul 14 di tempat. Oleh karena itu sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Majelis sidang meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali. Betul, saya cabut. Baik, terima kasih. Terlapor, seperti yang tadi saya tanyakan, saudara
memasukkan ke kami bukti terkait dengan sebaran luas TPS Dapil 1 yang di dalamnya ada penjelasan terkait dengan perolehan suara dari sebaran baik Rofiko maupun Niklas. Ya, benar. Ya. Ya, benar ya Mulia. Ya, baik. Pertanyaan saya, rekaman ini berdasarkan apa pada waktu Bapak membuat rekaman? Iya, yang rekapan yang kami lakukan ini adalah ini kebetulan kami bekerja dengan divisi teknis karena memang divisi teknis yang tahu soal aturan. Kami kemarin tetap acuannya di pasal di PKPU pasal 2 PKPU 6 pasal 29 yang mulia, di mana kami acuannya kami itu adalah wilayah persebaran wilayah yang luas secara berjenjang. Jadi apa yang kami lakukan pencermatan mulai dari kecamatan hingga ke desa hingga juga turun ke TPS, inilah hasil yang kami sudah bisa mengambil keputusan bahwa perolehan suara yang ada di masing-masing TPS dari 213 TPS yang ada di Dapil 1 itu dari 35 desa, kami menyimpulkan bahwa dan kami menetapkan adalah saudara Rofiko Ismahmud. Begitu yang mulia. Baik. Rekapan ini artinya rekapan yang dibuat oleh teman-teman KPU. Siap yang mulia. Dasar pembuat rekapan ini apa? Kan harusnya ada data yang digunakan untuk merekam. Iya, data yang kami ambil ini yang mulia adalah data dari seluruh sebaran jumlah seluruh TPS yang ada. Kami cermati. Jadi kalau kami berdasarkan hasil penilaian kami kemarin, kesepakatan bahwa yang kami harus cermati itu dasar dari PKPU 6 khususnya pada pasal 29 itu bahwa kami memahami soal sebaran wilayah atau sebaran secara berjenjang itu adalah menghitung dari atas hingga ke TPS. Jadi kami tidak melihat hanya sampai di tingkat desa wilayahan sebagaimana yang ada pada PKPU 6. Pemaknaan kami sebagai pimpinan itu pun sebelum kami memutuskan, kami terlebih dahulu melakukan koordinasi ke satu tingkat lebih tinggi, yaitu KPU provinsi sebelum kami menetapkan itu. Dan hasilnya kami mengambil kesimpulan bahwa dari 213 TPS yang ada, karena itu final kami yang terakhir setelah kita melakukan di kecamatan sama turun ke desa, jadi kami mengambil sampai ke TPS. Pemaknaan kami mencermati soal pemaknaan pasal 29 khususnya pada pasal 29 itu poin 1 bahwa sebaran luas secara berjenjang itu kami anggap sampai di TPS. Jadi bukan hanya terhenti sampai di batas kelurahan dan desa. Akhirnya kesimpulan terakhir setelah kita melakukan rapat dengan pimpinan lain, dengan 4 pimpinan lainnya, kami mengambil kesimpulan bahwa apa yang kami tetapkan finalnya dari 213 TPS dan 35 jumlah desa yang ada, kami menyimpulkan perolehan suara pelapor itu misalnya dia kosong di 64 TPS, sementara saudara Rofiko Ismahmud itu hanya kosong di 44 TPS kalau saya tidak salah. Untuk kelurahan, saudara Rofiko unggul di 20 kelurahan, sementara saudara pelapor itu unggul di 15 kelurahan desa. Begitu kalau saya tidak salah yang mulia. Jadi hasil terakhir kami menetapkan itu di tanggal 5 Mei, menyimpulkan bahwa yang kami harus tetapkan berdasarkan junto pasal 42 bahwa 42 itu bahwa mengamanatkan bahwa perolehan keterpilihan itu adalah berdasarkan suara
terbanyak. Kami mengacu di situ, yang mulia. Baik, saudara terlapor. Saudara terlapor, kenapa kemudian saya bertanya dasar saudara mengambil ini rekapannya di mana? Karena jika dilihat rekapan saudara, maka seharusnya ini tidak perlu ada. Kenapa? Kalau ini memang rekapan saudara berdasarkan hasil yang saudara sampaikan, maka coba bisa dihitung sendiri. Kalau saudara bisa dihitung, kemudian dihitung, maka dia akan memperoleh hasil. Profito itu 1221 dan Niklas 1222. Makanya kemudian saya bertanya, ini rekapannya dasar dari mana saudara memberikan ke kami? Ini kan bukan produk yang dikeluarkan oleh KPU. Harga produk yang dikeluarkan KPU itu kan D hasil atau C hasil. Seperti itu kan? Itu makanya kenapa saya bertanya. Apakah rekapan ini dikeluarkan oleh KPU secara sah? Dan saudara memberikan itu sebagai bukti ke kami. Makanya saya bilang, jika memang ini adalah bukti sah saudara, perolehan hasil yang diperoleh oleh Profiko dan Niklas, mungkin saudara bisa melihat kembali bukti yang saudara berikan ke kami. Ini yang mulia, ini yang didapatkan, ini yang dibawa ke data sini, data yang dilampirkan, yang di-store sampaikan kepada yang mulia, khususnya Bawaslu, itu adalah data yang dari divisi teknis. Jadi kalau terkait soal jumlah kemarin di pencermatan, berdasarkan hasil pencermatan terakhir kami ini ada perubahan. Saya tidak tahu kalau dari teknis ada perubahan, tapi data yang saya amati dan itu tidak pernah saya meleset dari sebelumnya, bahwa jumlah perolehan suara itu yang saya ingat dari 213 jumlah TPS yang ada itu perolehan suara pelapor itu kosong di 64 TPS, sementara saudari Rofiko Ismahmud itu hanya kosong di 44 TPS. Sementara untuk jumlah desa, kelurahan dan desa sama posisi 2. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah, 20 unggul, Rofiko unggul di 20 kelurahan dan desa, dan saudara pelapor itu unggul hanya di 15 desa kelurahan. Jadi saya minta maaf, saya mulia, kalau ada kekeliruan di lampiran alat bukti, tapi saya akan coba melakukan koordinasi dengan divisi teknis karena beliau yang menyusun, saya hanya mungkin menyampaikan kemarin sama-sama. Kalau sekiranya boleh saya konfirmasi, dikasih kesempatan konfirmasi atau perbaikan. Saudara terlapor, kami menyarankan bukti yang saudara bawa ke sini itu adalah produk yang dikeluarkan oleh KPU. Sebenarnya produk yang dikeluarkan KPU itu di hasil ya? Iya, di hasil. Maka kalau di situ kan sudah kelihatan benar. Nanti begitu kemudian saudara mau rekap, ini tinggal di belakang, ini rekapannya. Tetapi ada di hasil. Pada saat saudara memberikan kami ke sini, maka kami otomatis akan melihat ini. Seperti itu, saudara. Maka, ya. Izin yang mulia, kemarin sempat kan saya waktu sebelumnya saya sudah menyarankan untuk dimasukkan di hasil yang mulia, tapi saya tidak sadar mungkin kalau sampai di sini ternyata di hasilnya tidak ada, yang ada dalam lampiran ini saja. Kalau ini lampiran memang betul ini produk kami teman-teman pimpinan dengan sistem ini. Jadi kami pencermatan yang kami lakukan kemarin hasilnya ini. Jadi ini bukan hasil dari bawah, bukan dari hasil TPS, bukan. Jadi mohon kiranya kalau yang mulia
memberikan mungkin nanti akan diperbaiki besok dicukupi lagi transfernya alat buktinya. Baik, itu ya. Artinya saudara akan menarik ini. Iya, yang mulia. Kalau diperkenankan untuk menarik, saya akan perbaiki. Saya akan share tadi secepatnya. Mungkin sekalian besok, yang mulia. Mungkin bukan menarik, ya. Tinggal saudara menyerahkan ke kami terkait dengan dasar saudara merekap ini. Ya. Karena di situ itu akan nampak. Karena ini kan rekaman saudara. Ternyata setelah rekaman itu kami terima, yang awalnya saudara kasus ini terjadi karena ada dua jumlah suara yang sama, tetapi begitu saudara kasihkan saya ini, maka seharusnya sidang ini tidak ada. Karena jumlah suara yang ada yang menurut rekaman saudara itu tidak sama. Seperti itu saudara. Jadi tolong nanti harusnya produk yang dihasilkan oleh saudara yang diberikan ke kami. Seperti itu. Jadi mungkin nanti besok bisa untuk diserahkan ke kami hasil yang menjadi dasar saudara mereka. Siap, bisa. Sebenarnya sudah ada yang mulia, tinggal mungkin mau kalau di print sudah kayak di print, tapi makanya saya jadi besok yang mulia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk terlapor terkait dengan bukti ini, jika nanti ada perubahan, tolong dibuatkan juga dalam bentuk kode klasifikasinya, kode bukti, dan dibuat yang sama 3 angka seperti yang sebelumnya. Ya, mungkin ini. Terlapor, ada lagi yang mau disampaikan? Halo. Oke. Saya hanya mungkin meminta ini tadi yang mulia, bahwa ada terkait itu kekurangan tadi, ada perubahan, nanti besok akan dilengkapi yang mulia. Baik. Terlapor, berarti besok ada sanksi berapa? Besok saksi ahli 1 yang mulia. Sanksi 1 ya. Ya. Ini ya, saya lupa. Ini ahli atau hanya saksi dari KPU saja, dari terlapor saja? Saksi dari KPU saja, dari KPU provinsi yang mulia. Saya kapasitasnya adalah membahasakan bahwa dia ahli. Saya tidak paham, tapi yang jelasnya dari saksi dari KPU provinsi, komisioner KPU provinsi. Terkait sertifikasi keahlian beliau, saya belum memahami, karena tentu harus ada sertifikat itu untuk memastikan bahwa dia adalah ahli. Siap. Saksi dari KPU Provinsi. Baik, dengan demikian karena terlapor meminta waktu untuk menghadirkan saksi, di samping itu terlapor nanti akan melengkapi bukti-bukti terkait dengan hasil yang belum sempat dimasukkan, maka sidang kita tunda. Silakan terlapor, ada. Terima kasih yang mulia. Hanya untuk sekedar masukan saja, karena mengingat sudah ada penundaan lagi terkait saksi, dan juga tadi saya sudah sempat mendengar siapa yang akan diajukan oleh KPU untuk menjadi saksi, karena antara saksi dan ahli ini beda. Jadi kalau saya sampaikan, memang sebagai bahan pertimbangannya KPU Poso bahwa yang kita gugat ini adalah lembaga KPU-nya. Jadi setahu kami, baik lembaga maupun
pegawai dan staf itu adalah satu tubuh, sehingga kami menolak nantinya untuk dijadikan saksi atau ahli di dalam persidangan, sebagaimana yang kami ketahui dalam hukum acara. Jangan nanti esok setelah saya ajukan keberatan tidak masuk, KPU merasa bahwa kami tidak tahu aturannya, sehingga minta lagi waktu. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan yang kita akan pelajari. Apabila saya yang salah, nanti kita sama-sama beda unsur-unsur dalam hukum perdata, karena memang tidak diatur dalam tata cara terkait saksi, syarat-syarat saksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dia. Dan lagi itu besok jadi alasan kita tidak tahu, hadirkan lagi saksi. Jadi saya himbaukan memang sebelum besok. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih pelapor. Maka untuk hal ini kami minta skorsing dulu 10 menit untuk kami rapatkan. Untuk itu sidang saat ini saya nyatakan di Majelis sidang meninggalkan ruangan sidang hari ini.